Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Senantiasa di setiap kesempatan dan di setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kepada kita, selalu kita melafazkan sebagai rasa syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak cukup hanya dengan ungkapan alhamdulillah wa syukrulillah, tetapi tentunya harus dibarengi dengan bukti kesyukuran kita dengan menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melakukan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita ini di antara umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketakwaan yang dimaksud di sini adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu ketakwaan yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap lini dan sendi-sendi kehidupan kita dengan cara berzikir dan menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan situasi yang kita alami dengan cara berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang sangat berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk sejenak. Ya, walaupun sebenarnya kata sejenak ini ada batasannya, yang seharusnya adalah di setiap saat. Untuk selalu kita merenung akan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, selalu kita dipinta untuk selalu merenung akan kejadian, melihat dan melirik, mempelajari akan semua apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Dari perubahan-perubahan alam, kejadian-kejadian yang dahulunya ada kemudian dia binasa, kejadian yang dahulunya hidup kemudian dia mati. Semuanya ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita agar supaya kita tidak terlena dengan kehidupan yang fana ini. Manakala kita sama-sama merenung dengan apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini,
maka tentunya akan menguatkan keyakinan kita, kesadaran kita, pengetahuan kita bahwa tidak ada yang abadi di atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang selama-lamanya yang ada di atas permukaan bumi ini. Bahwa yang selamanya ada hanyalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya bahwa kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu apapun itu akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditegaskan lagi juga dengan dalil yang lain, yang mana bahwa setiap jiwa di antara kita manusia, siapapun itu, apapun kedudukannya, bagaimanapun kuatnya jabatannya, ya, dia akan merasakan yang namanya satu peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan bahwa kematian adalah proses yang akan dirasakan oleh setiap di antara kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentu akan menjadikan semua renungan-renungan ini adalah motivasi, kekuatan di dalam dirinya untuk lebih meningkatkan ketakwaannya lagi kepada Allah, kedekatannya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga di antara umat manusia, walaupun sudah diperlihatkan berbagai macam fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, bahkan kematian yang selalu dia saksikan di dalam kehidupannya, bahkan mungkin terjadi di dalam keluarganya, tapi tetap dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sangat diherankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 28, yang mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin kalian masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaifa takfuruna billah, wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kalian ini adalah tidak ada, tiada. Kemudian fa ahyaakum, kemudian menjadikan ada, menghidupkan. Summa yumitukum, kemudian menjadikan kembali tidak ada ataupun mati. Summa yuhyikum, dan di akhir adalah kembali Allah akan menghidupkan, mengadakan. Summa ilaihi turja'un, kemudian semuanya kita pasti akan dikembalikan kepadanya. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran ini dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk bisa mengadakan dan meniadakan. Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Dan juga menjelaskan kepada kita bahwa sungguh mengherankan bagi orang yang telah melihat dan mengetahui bahwa dirinya ini dahulunya tidak ada, kemudian ada, tapi tetap masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mematikan seseorang dan akan membangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita pasti akan dibangkitkan, dimatikan, kemudian dibangkitkan, dan kebangkitan yang terakhir ini adalah kebangkitan yang abadi, yaitu kehidupan yang abadi, yang tentunya ada proses-proses yang akan kita lewati, yaitu yaumul hisab, di hari di mana akan dihisab semua amalan-amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kesadaran kita bahwa semua kita pasti akan mati dan tidak ada yang bisa mengingkari ini, kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya alam kematian ini? Karena jangan sampai kita hanya sadar saja, paham bahwa semua kita pasti akan mati, tapi tidak ada persiapan-persiapan yang kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya alam kematian ini, untuk menuju kepada alam yang abadi, yaitu alam kehidupan di akhirat, yang mana tentunya akan ditetapkan di mana dia akan menetap selama-lamanya, apakah dia di surga ataupun juga dia di neraka. Manakala amalannya banyak, tentunya ditetapkan baginya adalah surga. Tapi wal iyazu billah, manakala amalannya atau amalan
keburukannya, ya, banyak, maka tentunya neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan dia rasakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan sebelum ketetapan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita semuanya. Yang pertama, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa kita mempersiapkan amalan yang terbaik. Ya. Mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang terbaik. Ya. Banyak amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan, jamaah rahmati Allah. Tentunya, ya, amalan-amalan yang sudah wajib bagi kita adalah amalan yang tidak bisa ditawar-tawar. Salat, puasa, dan lain sebagainya, itu adalah amalan yang wajib yang harus kita lakukan bersama. Tapi ada amalan-amalan yang lain, entahkah itu sunnah misalnya yang lain, ya, berupa misalnya, ya, sedekah dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menjadikan amalan ini adalah amalan yang terbaik bagi kita, yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mempersiapkan diri kita. Masing-masing di antara kita pasti memiliki kemampuan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa melakukan amalan terbaiknya dengan sedekah, dengan harta yang selalu dia infakkan. Ada yang bisa melakukan amalan yang terbaik dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, baik itu misalnya qabliyah ataupun ba'diyah, ya, dari setiap salat fardu yang dia lakukan, ataupun puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mulk, ya, ayat pertama sampai ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha memiliki segala kekuasaan. Wa huwal azizul ghafur. Yang maha, ya, mulia dan maha penerima segala pertobatan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum. Allah ingin melihat dan menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalan-amalan kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang terbaik itu? Ada indikator-indikator yang bisa kita jadikan bahwa ini adalah amalan yang terbaik. Ya. Di antaranya adalah manakala amalan-amalan kebaikan itu istiqamah kita dalam menjalankan. Kalau kita istiqamah dalam menjalankan, walaupun jumlah dan nominalnya, frekuensinya sedikit, tapi istiqamah dalam menjalankan, maka ini adalah salah satu indikator yang disebut sebagai amalan yang terbaik. Ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu bersedekah Rp1.000 dalam sehari, continue kita melakukannya, ahsanu amala, ini akan menjadi amalan yang terbaik di mata Allah. Ya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada indikator yang lainnya juga menjadi faktor di mana akan menjadikan amalan ini adalah amalan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, manakala amalan ini disertakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ikhlas menjadi landasan daripada amalan kita, maka tentunya insyaallah akan memberikan hasil, memberikan pahala di mata Allah. Sekecil dan sedikit apapun amalan yang kita lakukan akan bernilai di mata Allah, bahkan mungkin besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah. Ya. Begitu banyak amalan-amalan yang kecil sedikit, ya, yang dilakukan tapi nilainya, pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala, karena semua amalan-amalan yang kecil itu disertakan niat lillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Ada juga amalan-amalan yang besar, jumlahnya banyak, yang dikeluarkan, yang dilakukan, tapi ternyata nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala kecil. Karena penyebabnya, karena keikhlasannya, tidak ada keikhlasan di dalam melakukan semuanya itu. Ini yang pertama, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi, ya, renungan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya alam, ya, kematian. Kemudian yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita persiapkan adalah mari kita sama-sama mempersiapkan amalan yang mana amalan ini akan selalu jariyah, akan selalu mengalir walaupun kita telah ditetapkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang cerdas dalam beramal tentunya tidak hanya mempersiapkan dan melakukan amalan di saat itu saja. Ya. Ibadah salat yang kita lakukan ini adalah pahalanya di saat ini hanya kita merasakan saja. Ya. Tapi setelah kematian kita tidak bersambung amalan-amalan itu. Nah, orang yang cerdas dalam beramal zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan yang mana amalan ini sekalipun dia telah meninggal dunia, amalannya, pahalanya tetap mengalir. Ada di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah diajarkan, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Di antaranya adalah sedekahun jariyah. Ya. Harta yang kita keluarkan. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kita memiliki ilmu dan kita ajarkan ya kepada orang lain, ataupun kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, yang kelak akan mendoakan kita. Semuanya ini adalah peluang yang bisa kita lakukan menjadi amal-amalan saleh bagi kita. Nabi SAW menegaskan dalam ya, firman-Nya, dalam sabdanya, kullu bani Adam khata'. Kata Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas. Bahwa manakala seseorang itu telah meninggal dunia, ya, Bani Adam ketika telah meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, amalannya akan terputus. Ya. Tidak bisa lagi ada dia melakukan amalan-amalan. Illa min salas, kecuali 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'u lah. Ya. Anak-anak yang kita persiapkan menjadi generasi yang baik, yang saleh, yang senantiasa mendoakan. Ini adalah amalan-amalan yang jariyah yang harus kita perhatikan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ya amalan kita hanya terputus setelah kematian kita. Ya. Apa jadinya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau amalan kita sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jariyah yang bisa menambah-nambah setelahnya, wal iyazubillah, tentunya ya ini adalah kecelakaan yang besar bagi kita. Tapi manakala amalan kita setelah kematian kita ini sedikit, tapi kita meninggalkan amal-amalan jariyah setelahnya, insya Allah akan menambah terus pahala-pahala, ya tabungan-tabungan pahala kita, sehingga tentunya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi persiapan kita sebelum ketetapan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita adalah senantiasa kita berdoa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti mengharapkan yang namanya akhir kehidupan yang baik. Ya. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Salah satu di antara faktor dan indikator di mana seseorang itu bisa disebut sebagai husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupannya, kata Nabi SAW, manakala di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, yang artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, ya, di akhir nafasnya sebelum kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin surga oleh Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga dalam sabda yang lain, ya, bahwa manakala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, ista'malahu, Allah akan memberikan ya kesempatan baginya untuk bisa melakukan amalan kebaikan. Ya. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang pasti akan mendapatkan kematiannya dengan kematian yang baik, tentunya diawali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Mustahil bagi kita, bagi orang yang menginginkan kematiannya adalah kematian yang husnul khatimah, tapi tidak ada pembiasaan-pembiasaan dalam dirinya untuk melakukan amalan-amalan saleh. Hanya berdoa dan berharap, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa a'udzubika min su'i wa syarril khatimah. Tapi dalam realita kehidupannya tak sedikit pun melakukan amalan-amalan saleh, maka mustahil. Karena Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa kematian seseorang itu
tergantung daripada amalan-amalannya. Seseorang itu akan dibangkitkan dalam sesuai dengan keadaannya, dan keadaan seseorang itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Oleh karenanya kalau kita mengharapkan kematian yang husnul khatimah dari sekarang, waktu yang masih diberikan Allah, kita biasakan diri kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghentikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya tidak cukup dengan amalan-amalan kebaikan saja, tapi disertakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala keinginan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, umur yang panjang, kesehatan, dan tentunya keimanan yang masih ditancapkan di dalam hati-hati kita semuanya, pertanda bahwa Allah masih menginginkan kepada kita adalah kebaikan-kebaikan. Maka mari kita manfaatkan segala potensi yang Allah masih berikan kepada kita untuk sama-sama melakukan amalan-amalan kebaikan. Seraya disertakan setelah itu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di ketetapan akhirnya Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah akan memasukkan kita dalam syurga-Nya. Tentunya di dalam kehidupan kita yang lalu-lalu banyak dosa maksiat yang telah kita lakukan sengaja ataupun tidak. Maka kesempatan yang baik yang sangat mustajabah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'i wa syarril khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.